Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat yang telah diberikan, kita bisa bertemu lagi dalam kuliah di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pancasila dilihat dari sebagai sistem etika. Kalau etika sendiri itu merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena dengan memiliki etika maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan baik sebagai masyarakat yang mempunyai perilaku yang baik pula. Nah, kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain oleh para nenek moyang kita. Nah, dalam artian ini etika sama maknanya dengan moral. Nah, etika ini juga merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Nah, etika itu menurut Suseno 1997 adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Kemudian etika ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama etika umum dan yang kedua etika khusus. Nah, etika umum ini merupakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Itu menurut Suseno tadi. Di dalam etika Pancasila ini terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima nilai tersebut ini membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya, Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya itu dapat diminimalisir. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan bahkan saling berkualifikasi. Nah, pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila ini yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat berbangsa. Nah, menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia itu. Untuk lebih jelasnya mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama karena Pancasila itu bersifat koheren. Nah, di sini maksudnya berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Meskipun berbeda-beda, tetap saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Kemudian yang kedua, bersifat menyeluruh. Bersifat menyeluruh ini Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, bersifat standar. Nah, bersifat standar ini maksudnya Pancasila itu dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian yang keempat, bersifat spekulatif. Maksudnya di sini Pancasila itu sebagai dasar pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Kemudian tujuan filsafat Pancasila yang pertama itu untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa.
Kemudian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini terdapat hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Nah, keduanya ini berfungsi untuk mengatur warga negara dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Kemudian hukum tidak tertulis ini adalah norma atau peraturan tidak tertulis yang telah dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sudah turun-temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Contohnya itu seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. Kemudian untuk hukum tertulis, ini merupakan aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan nasional ini merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh pihak lembaga yang berwenang dalam pembuatan dan pembentukan perundang-undangan Indonesia. Kemudian pihak yang berwenang dalam penyusunan dan pengembangan peraturan perundang-undangan itu yaitu pemerintah atau presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ini merupakan lembaga yang berwenang dalam pembentukan perundang-undangan nasional. Kemudian karena fungsi untuk mengatur kehidupan, dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bermasyarakat, peraturan perundang-undangan ini ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka warga negara itu wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran ini. Contoh, dalam penerapan undang-undang berlalu lintas misalnya, ketika masyarakat tidak mentaati peraturan berlalu lintas, maka akan terjadi ketidaktertiban, kemacetan, bahkan akan terjadi sebuah kecelakaan. Kemudian banyak beberapa kasus yang lainnya. Namun sebaliknya, ketika masyarakat tertib dalam mentaati peraturan, maka akan tercipta keteraturan dan kenyamanan di negara ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.